dapat kok cepet nih mas. Harus cepet. Emang kalau pengen deh mas, kalau gitu boleh dong dibagi-bagi tipsnya supaya sehat kayak mas Rangga ini. Boleh. Ke sana yuk. Oke. Halo Sobat Bulog, welcome to Bulog Business Talk. Nah, tadi kita udah olahraga bareng Mas Rangga nih. Yoi. Mas Rangga boleh sapa dulu dong Sobat Bulog. Halo Sobat Bulog, salam sehat. Salam sehat. Emang kalau orang olahraga beda ya? Beda dong. Salamnya salam sehat ya kan. Kalau misalnya orang bisnis salamnya salam cuan. Cuan. Iya. Tuh. Nah tadi itu kan Mas, kita udah muter-muter ya Mas, olahraga sedikit ya Mas. Ya, Walaupun keringatnya ya ampun aku menangis ya kan. Mas Rangga, kalau saya perhatiin Mas Rangga ini kan olahragawan ya Mas. Setiap hari olahraga. Tiap hari. Tiap hari ya Mas? Tiap hari Apa nih Mas olahraganya Mas? lari dong. Lari ya? Iya. Lari dari kenyataan bukan? Lari beneran. Oh lari beneran. Beneran. Kenapa Mas Rangga sebagai manajer yang mana pekerjaannya pasti banyak tetap menyempatkan olahraga nih Mas? Oke. Jadi ada pepatah ya, sehat bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa. Wih dalam banget, Dalam. dalam banget langsung. Ya, jadi kesehatan itu modal penting bagi kita nih dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, tentunya apalagi kita sebagai pekerja butuh kesehatan untuk melakukan semuanya itu. Nah, pekerja itu aset yang paling penting nih dalam sebuah usaha atau perusahaan. Jadi perlu dijaga oleh perusahaan. Nah, itu diinvestasikan dalam investasi kesehatan di dunia kerja gitu. Mas tadi sempat singgung tentang investasi kesehatan di dunia kerja ya Mas ya. Itu seperti apa sih Mas sebenarnya? Jadi investasi kesehatan di dunia kerja itu upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuannya tentu kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu kesehatan diperhatikan ketika si karyawan ini mulai masuk saat bekerja sampai dia pensiun. Oh sampai Jadi pensiun. berkelanjutan. Investasi di dunia kerja ini memang perlu Yun, karena apa? Itu menempatkan karyawan sebagai tadi aset perusahaan yang paling penting. Harapannya apa? Mereka bisa memberikan feedback kepada perusahaan itu sendiri, ya, loyalitas dan tentunya pasti produktivitas dalam Bekerja ya. bekerja. Betul. Kalau pernah Mas Rangga bilang ke saya itu good health is a good business Betul. ya Mas. Ya. Itu dimaknainya seperti ini. Jadi gambaran kesehatan karyawan itu mencerminkan kesehatan perusahaannya sendiri. Artinya apa? Berarti lingkungannya sehat. Lingkungannya sehat. Terus bagaimana kesehatan itu benar-benar dianggap suatu hal yang paling fundamental dalam organisasi perusahaan. Jadi itu untuk mendukung semua lini tuh, mulai dari pengembangan karyawannya sendiri sampai ke operasional perusahaan. Berarti kalau misalnya karyawan sehat secara tidak langsung sebenarnya perusahaan pun sehat ya Mas ya? Betul, tentunya image perusahaan itu sendiri dan pasti penganggaran untuk kesehatan juga akan lebih bisa ditekan seperti itu. Nah Mas, kalau untuk investasi kesehatan tadi itu Mas, Ya. itu tuh bentuknya apa aja Mas? Oke, jadi kalau merujuk dari Undang-Undang Kesehatan Nasional ya nomor 17 tahun 2023 itu ada bentuk-bentuk atau upaya-upaya yang sudah diatur. Itu pertama upaya kuratif ya. Upaya kuratif itu lebih menitik beratkan kepada pengobatan dan perawatan ya seperti di perusahaan pada umumnya itu ada klinik, terus ada program kepesertaan di asuransi kesehatan. Jadi lebih kepada ketika karyawan itu sakit dilakukan pengobatan seperti itu. Kalau untuk upaya preventif dan promotif ini titik beratnya kepada pengendalian atau pencegahannya sebelum sakit ya berarti? Sebelum sakit. Jadi ketika karyawan itu masuk kan sehat, dijaga terus kesehatannya. Memang ini sifatnya panjang, jangka panjang dan berkelanjutan gitu. Nah itu contohnya yang
terkait dengan preventif ini ada wellness program. Ya. Program ya. Saya sering sih dengar tentang wellness program. Kalau nggak salah itu bagian dari well-being program ya Mas. Betul. Kalau di perusahaan ya employee well-being ya. Kalau di BUMN kita sering dengar itu ya Mas. Iya. Nah Mas, ini hal yang menarik nih. Boleh dong Mas dijelaskan wellness program itu apa sih? Oke, jadi wellness program itu sebuah kegiatan ya, rangkaian kegiatan yang memang dibuat dalam rangka merubah perilaku hidup, merubah perilaku yang mungkin sebenarnya tidak sehat menjadi sehat. Yaitu dilakukan dibuat sebuah program, dievaluasi, dipantau. Jadi derajat kesehatan karyawan ini terjaga terus, seperti itu. Ya bentuknya macam-macam ya. Itu mulai dari awal biasanya pemeriksaan kesehatan berkala, Ya. ada terkait dengan pembuatan program kebugaran, program diet, terus konsultasi psikologis, konseling dan lain sebagainya. Nah Mas, kalau Ya. tadi kita bahas tentang wellness program nih, banyak perusahaan-perusahaan itu Mas yang merasa bahwa investasi di wellness program atau investasi kesehatan itu Ya. sebuah biaya yang besar gitu ya Mas ya. Karena kan memang kalau namanya investasi ya pasti banyak biaya yang dikeluarkan dan perusahaan jadi takut untuk investasi kesehatan nih Mas. Betul. Tapi boleh nggak di-share apa sih sebenarnya manfaat ketika kita melakukan investasi di wellness program ini? Ya, jadi sebenarnya wellness program itu tadi yang saya sampaikan ya, menitik beratkan kepada bagaimana mengubah perilaku. Jadi effortnya memang lebih kepada komitmen dan konsistensi ya. Komitmen dalam artian tuh komitmen antara manajemen dengan karyawan, konsistensi si karyawan itu sendiri dalam melaksanakan program. Kalau berbicara tentang biaya, tentunya antara upaya kuratif dan preventif sama-sama punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau kuratif tentunya setiap tahun biaya kesehatan inflasinya akan naik ya. Yang tadi biaya kepesertaan di asuransi. Sedangkan kalau preventif atau yang tadi wellness program, memang kita invest di awal nih, membuat sebuah program, tapi ini berkelanjutan dan panjang. Efeknya juga tentu ke tadi derajat kesehatan si karyawan itu sendiri. Mungkin beberapa tahun kemudian akan dirasakan manfaatnya. Karyawan jarang Sakit ya kan, jarang sakit, lebih terjaga seperti itu. Berarti kalau manfaatnya bagi perusahaan sendiri mungkin kalau yang preventif tadi Ya. itu nggak bisa langsung dilihat ya Mas ya, karena kan kita bangun habit yang semakin baik ya. Tapi nanti mungkin dirasakan 3 tahun, 5 tahun kita bisa lihat biaya asuransi menurun ya Mas Ya. ya, gitu kali ya. Nah kalau untuk karyawan sendiri Mas, apa nih Mas manfaatnya bagi karyawan program ini? Ya, tentunya wellness program ini peran penting karyawan tuh sangat dibutuhkan. Jadi tidak ketika manajemen atau perusahaan itu mempunyai komitmen, tapi si karyawannya sendiri tidak menjalankan atau tidak menerapkan program ini juga percuma gitu. Manfaatnya sih tentunya kesehatan dia sendiri ya. Kesehatan artinya secara fisik dia sendiri merasakan bahwa tubuhnya akan jauh lebih baik dalam beraktivitas. Ketika di lingkungan kerja dia bisa lebih produktif, artinya effort ketika dia melakukan pekerjaan lebih terjaga, moodnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa dirasakan bagi karyawan. Bagi karyawan ya. Iya ya, berarti ketika misalnya kita jadi jarang sakit, produktivitas pekerjaan kita kan meningkat juga ya Mas ya. Betul. Nah terakhir nih Mas, Ya. saya pernah dengar ya sebuah ungkapan mens sana in corpore sano. Jadi kalau healthy mind in a healthy body ya kan. Jadi tidak hanya kesehatan tubuh yang penting, tapi kesehatan jiwa, pikiran itu penting juga ya Mas ya. Betul, penting banget. Nah boleh dong Mas di-share tips-tips bagaimana tetap menjaga kesehatan tubuh dan mental dan jiwa ini ya Mas ya, agar kita tetap bugar dan sehat bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ya, jadi betul yang disampaikan Yuni bahwa kesehatan pikiran itu mempengaruhi fisik kita ya, terutama kesehatan tubuh atau jiwa kita. Jadi tips dari saya sih pertama kesehatan fisik, lakukan aktivitas fisik dari 24 jam waktu dalam sehari, berikan waktu 30 menit saja. Cukup 30 menit aja berarti Mas? 30 menit kita melakukan olahraga aktivitas gerak, kardiovaskular bisa dengan jalan cepat atau
jogging ringan. Ya, nggak usah yang olahraga macam-macam lah. Mulai dari hal yang 30 menit tadi. Terus yang kedua, perhatikan pola makan atau asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi berikan nutrisi yang terbaik. Ibarat motor, kita berikan bahan bakar yang terbaik gitu. Itu juga akan memberikan feedback kepada kita. Terus yang ketiga, pola istirahat yang cukup. Karena apa? Istirahat yang cukup ini berkaitan dengan tubuh merekondisi atau memperbaiki sel-sel yang rusak akibat kita olahraga atau aktivitas seharian. Jadi di saat itulah waktu terbaik kita memberikan kesempatan ke tubuh kita untuk merekondisi gitu. Berarti nggak boleh begadang ya Mas ya? Kalau ada artinya. Oh, kalau ada artinya boleh begadang. Enggak ya. Begadanglah seperlunya ya. Artinya tidak menjadi sebuah habit gitu. Berarti sesekali ya pekerjaan ya. Terus yang terakhir itu jadi agar terjadi keseimbangan ya aktivitas kita seharian dari kantor dan juga pribadi seperti itu. Jadi work-life balance gitu ya Mas? Balance, betul. Oke nih Mas. Ya. Tadi itu Mas Rangga udah banyak banget bagi tips nih ya bagi Sobat Bulog di seluruh Indonesia terkait tentang pentingnya investasi investasi kesehatan tentunya. Jadi kita tidak hanya investasi uang atau saham nih Mas yang penting ya. Investasi kesehatan perlu penting. Semoga topik hari ini bermanfaat bagi Sobat Bulog semuanya. Ya. Kalau begitu kami mengucapkan undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube Bulog Bisnis dan sampai bertemu di Bulog Bisnis Talk episode selanjutnya. Bye.